Sebelumnya kita telah melihat bagaimana Naruto Uzumaki mempunyai rekan baru di tim barunya sebagai ninja tingkat genin. Uchiha Sasuke dan Haruno Sakura adalah dua ninja genin yang menemani Naruto di tim 7. Mereka dilatih oleh Hatake Kakashi, salah satu ninja Konoha tingkat Jonin yang pasti sudah kita tahu bagaimana kehebatannya. Nah, di pembahasan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita Naruto kecil part 3, di mana fokus pembahasan saya ada pada misi Naruto dan kawan-kawan di negeri ombak, sampai mereka bertemu musuh terkuat pertamanya. Ya, villain pertama yang dilawan tim 7 ini ialah Zabuza, Momochi, dan Haku. Penasaran? Kalau begitu, tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Setelah Kakashi menyatakan Naruto, Sasuke, dan Sakura diterima di tim 7, mereka kemudian menjalankan misi baru berdasarkan pesanan yang datang dari kantor Hokage. Namun misi tersebut hanyalah misi tingkat D, yang artinya misi yang mereka jalani tak memiliki bahaya sama sekali. Misi tersebut berupa menangkap kucing milik istri pejabat negara api. Tentu saja, hal ini membuat Naruto sangat bosan dan meminta Hokage ketiga untuk memberikan timnya misi yang lebih sulit. Permintaan Naruto pun akhirnya dikabulkan. Tim 7 kemudian diberikan misi tingkat C untuk mengawal kepergian seseorang dari negeri lain. Orang yang akan dikawal tim 7 ialah Tazuna, seorang pembuat jembatan ulung yang sekilas terlihat seperti pemabuk berat. Saat bertemu Naruto, Tazuna sempat mengejeknya karena tidak yakin dengan kemampuan Naruto. Walhasil, Naruto tentu saja marah karena ejekan dari kakek Tazuna ini. Keesokan harinya, tim 7 kemudian berangkat dari desa Konoha untuk mengawal kepergian Tazuna ke negeri ombak. Nantinya, mereka juga akan mengawal pengerjaan jembatan yang dilakukan Tazuna di desanya. Namun di tengah perjalanan, mereka diserang oleh dua ninja tingkat Chunin dari desa Kirigakure. Ternyata, sejak meninggalkan desa Konoha, dua ninja ini telah mengamati mereka dari balik genangan air. Kedua ninja ini mengincar Tazuna dan mereka berniat menghabisinya. Namun, usahanya berakhir sia-sia, karena Kakashi dengan cepat langsung menangkap mereka. Naruto sempat terkena serangan racun dari kedua ninja Kirigakure ini. Hal ini sempat membuat Kakashi kecewa. Walhasil, Naruto segera menusuk tangannya dengan kunai agar racunnya tidak tersebar. Dia pun berjanji tidak akan kabur dalam misi ini. Setelah menangkap kedua ninja itu, Kakashi baru menyadari kalau Tazuna diincar oleh ninja dan bukan geng atau perampok. Misi ini pun bukan lagi tingkat C, melainkan sudah menjadi misi tingkat B. Tazuna pun berterus terang bahwa dia hanya meminta misi tingkat C karena tidak memiliki cukup uang. Misi pun akhirnya dilanjutkan. Dari sini, Kakashi menyadari luka Naruto di tangannya sudah sembuh yang sepertinya menggunakan teknik penyembuhan Kyuubi yang ada di dalam tubuhnya. Sementara itu, dua utusan ninja Kirigakure tadi merupakan bawahan dari Zabuza, seorang ninja pelarian dari desa Kirigakure yang dipekerjakan oleh Gato, pemimpin organisasi ilegal yang ingin menguasai negeri ombak. Menyadari kegagalan anak buahnya, Zabuza pun berjanji untuk turun langsung membunuh Tazuna, karena dia adalah ninja yang dijuluki iblis dari Kirigakure. Di tempat lain, Tazuna pun menceritakan bahwa di desanya ada sebuah perusahaan ilegal yang sedang menjajah warga di sana. Perusahaan itu dipimpin oleh Gato, pengusaha korup yang menjalankan bisnis ilegal berupa penyelundupan barang dan memperdagangkan narkoba. Gato pun mengambil kendali atas rute pelayaran di negeri ombak dan menciptakan monopoli dengan mengisolasi desa tersebut dari dunia luar. Agar tujuannya tercapai, Gato memperkerjakan para perampok dan ninja pelarian yang senantiasa ditugaskan menghabisi orang-orang di desa Tazuna yang memprotes kelakuannya. Inilah yang menjadi alasan mengapa Tazuna ingin membangun jembatan dari desanya ke desa lain agar akses untuk mencari kebutuhan pokok bisa terpenuhi. Namun usaha Tazuna dan kawan-kawannya selalu berakhir sia-sia karena Gato selalu menggagalkannya. Dan usai berlabuh dari rakit, sebelum mencapai negeri ombak, Kakashi dan kawan-kawannya diserang oleh Zabuza Momochi, iblis dari Kirigakure yang disewa oleh Gato. Kakashi langsung mengetahui kalau orang yang menyerangnya itu adalah Zabuza. Untuk itu dia langsung membuka mata Sharingan yang selama ini ia tutupi. Naruto yang untuk pertama kalinya melihat mata Sharingan itu pun mendapatkan penjelasan dari Sasuke. Mata Sharingan ialah mata yang mampu membaca teknik genjutsu, taijutsu, dan ninjutsu lawan-lawannya. Zabuza lalu menambahkan bahwa selain kelebihan itu, mata Sharingan juga memiliki kemampuan untuk meniru jurus ninja lawannya.
Zabuza yang sadar sedang melawan ninja yang berbahaya dari Konoha, kemudian mulai mengeluarkan jurusnya dengan memunculkan kabut yang membuat tim 7 tak mampu melihat keberadaannya. Kakashi lalu menugaskan murid-muridnya untuk menjaga Tazuna sembari ia mengejar keberadaan Zabuza. Namun tiba-tiba Zabuza muncul di antara Tazuna dan murid tim 7. Untung saja usahanya untuk menghabisi Tazuna digagalkan cepat oleh Kakashi. Kakashi berhasil menyandera Zabuza, namun ternyata itu hanyalah klon air dari Zabuza. Zabuza kemudian balik menyandera Kakashi. Kakashi lalu ditendang ke dalam air, dan saat dia hendak naik ke permukaan, Zabuza muncul di belakangnya dan menggunakan Suiro no Jutsu untuk memenjarakan Kakashi. Walhasil, Kakashi pun terperangkap di dalam penjara air Zabuza. Zabuza lalu mengaktifkan klon airnya untuk menyerang murid-murid Kakashi. Naruto menjadi korban pertamanya yang mendapatkan tendangan maut hingga ikat kepalanya lepas. Naruto sebenarnya ketakutan pasca mendapatkan serangan ini. Namun karena dia telah mengikat sumpah yang telah dibuatnya, dengan nekat dia pun kembali menyerang Zabuza. Sekali lagi, serangannya gagal. Namun Naruto berhasil mengambil kembali ikat kepalanya dan berkata pada Zabuza untuk mengingatnya sebagai calon Hokage suatu saat nanti. Naruto lalu memberitahukan Sasuke kalau dia memiliki rencana. Namun sebelum mereka menyerang, Kakashi mencoba mengingatkan mereka akan kengerian Zabuza. Jadi, julukan iblis dari Kirigakure yang disandang oleh Zabuza ini tidak serta-merta ia dapatkan begitu saja. Tapi ada sejarah kelam yang ia lalui sampai julukan itu disematkan kepadanya. Ini semua bermula ketika Zabuza mengikuti ujian kelulusan ninja genin di desa Kirigakure. Berbeda dengan desa Konoha, prosesi menjadi ninja genin di desa kabut atau Kirigakure ini dilakukan dengan cara seluruh murid bertarung satu sama lain. Zabuza menjadi pemenang dalam ujian ini. Namun kemenangannya itu ia capai setelah ia membunuh 100 siswa yang mengikuti ujian ini. Sejak saat itu, Zabuza pun dijuluki sebagai iblis. Zabuza juga merupakan generasi terakhir 7 pendekar pedang legendaris Kirigakure dengan pedangnya yang bernama Kubiri Kibocho. Zabuza pernah menjadi ninja ambu Kirigakure. Namun suatu hari, dia mencoba melakukan kudeta dengan membunuh Mizukage, pemimpin desa Kirigakure. Namun usahanya gagal, sehingga sejak saat itu, Zabuza menjadi ninja pelarian. Dia pun dinyatakan buron dan masuk sebagai DPO desa Kirigakure. Karena sudah diusir dari desanya, Zabuza kemudian mencari nafkah dengan menjadi ninja yang disewa oleh para pengusaha korup. Setelah mendengar kengerian Zabuza dari Kakashi, Naruto dan Sasuke kemudian diserang oleh Zabuza. Sasuke langsung terinjak olehnya. Naruto mencoba mengeluarkan Kage Bunshin no Jutsu untuk menyerang Zabuza. Namun hanya satu kali tebasan klon Zabuza, semua klon Naruto langsung takluk. Naruto kemudian melemparkan Fuma Shuriken ke Sasuke. Dan dari sinilah rencana brilian Naruto berjalan. Sasuke kemudian menggandakan Fuma Shuriken itu dengan cara menciptakan kloningannya. Dia lalu melemparkan Shuriken itu ke arah Zabuza asli, tetapi dengan mudah dihindari oleh Zabuza. Namun tiba-tiba, Shuriken yang gagal mengenai Zabuza berubah menjadi Naruto. Dan dari arah titik butanya, Naruto pun melemparkan kunainya hingga membuat konsentrasi Zabuza pecah. Walhasil, Kakashi pun akhirnya berhasil terbebas dari penjara Zabuza. Kakashi pun sangat kagum pada rencana Naruto yang sangat brilian ini. Dia pun menyebut bahwa Naruto kini telah berkembang dengan cukup pesat sebagai ninja pemula. Duel antara Zabuza dan Kakashi kemudian berlanjut. Dengan mata saringannya, Kakashi mampu meniru jurus yang dikeluarkan oleh Zabuza. Berapa kali pun Zabuza menyerang Kakashi, serangannya itu tak pernah berhasil. Hingga pada akhirnya, Zabuza malah terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh Kakashi. Zabuza berhasil dikalahkan oleh Kakashi setelah Kakashi membuatnya terjebak di sebuah batang pohon dengan kunainya. Namun tiba-tiba, Zabuza terkena serangan jarum dari ninja misterius di lehernya yang membuatnya mengembuskan napas terakhirnya. Kakashi pun menyangka kalau Zabuza sudah tewas setelah tak merasakan denyut di leher Zabuza. Serangan ke arah Zabuza itu dilancarkan oleh seorang ninja atau pasukan khusus dari desa Kirigakure yang kita ketahui bernama Haku. Kakashi mengira kalau ninja bertopeng itu adalah utusan resmi dari desa Kirigakure. Untuk itu, dia pun mempersilahkan Haku untuk membawa jasad Zabuza. Sementara pasca pertarungan itu, Kakashi mengalami kelelahan total hingga membutuhkan waktu seminggu untuk memulihkan kekuatannya kembali. Kakashi kemudian dirawat di rumah Tazuna. Di momen inilah, Kakashi menyadari bahwa kematian Zabuza kemungkinan dipalsukan, dan dia mewaspadai kembalinya ninja pedang legend tersebut.
Dugaan Kakashi ini terbukti karena tak berselang lama, di tempat lain, Zabuza kemudian bangkit setelah Haku menolongnya. Selama masa pemulihannya, Kakashi kemudian menugaskan Sakura untuk menjaga Tazuna, sembari membiarkan Naruto dan Sasuke melatih dirinya agar menjadi lebih kuat. Kakashi kemudian mengajarkan Naruto dan Sasuke menggunakan cakra di dalam tubuh mereka. Jadi, bagi ninja di universe Naruto, penggunaan cakra merupakan hal yang paling fundamental dalam mengaktifkan jurus-jurus ninja. Ya, cakra merupakan hasil dari energi fisik yang terdapat di dalam setiap sel tubuh dan energi spiritual yang diperoleh dari pikiran. Cakra dapat dibentuk dengan segel tangan dan dapat dialirkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Jika ninja sudah menguasai cara penggunaan cakra, maka ninja tersebut mampu melakukan sesuatu di luar nalar seperti berjalan di atas air atau bahkan terbang di angkasa. Berkat pengajaran Kakashi dan teori dari Sakura ini, Naruto dan Sasuke kemudian perlahan-lahan mulai menguasai cakra setelah berlatih dengan sangat keras. Sementara itu, kegagalan Zabuza dalam menghabisi Tazuna dan tim 7 membuat Gato sangat geram. Dia pun menyuruh suruhannya untuk menghabisi Zabuza yang sedang dalam masa pemulihan. Namun saat Zabuza hendak dihabisi, Haku datang dan menggagalkannya. Dengan mudah Haku mengalahkan orang suruhan dari Gato tersebut. Di tempat lain, Sakura yang mendampingi Tazuna melihat situasi kota di negeri ombak yang sedang kacau balau. Kota di sana lebih mirip dengan kota mati, di mana warganya dipenuhi dengan kelaparan, depresi, dan kemiskinan yang merajalela. Ini semua dikarenakan oleh Gato yang sebelumnya mengisolasi desa mereka. Setelah mengawal Tazuna, Sakura kembali ke rumah dan di sana dia pun berkumpul bersama Naruto, Sasuke, Kakashi, serta keluarga Tazuna untuk makan malam. Tazuna tinggal bersama anak putrinya yang sudah kehilangan suaminya, serta cucunya yang bernama Inari. Di momen makan malam itu, Naruto berkata bahwa suatu hari nanti, dia akan menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan banyak orang. Tentu perkataan Naruto ini membuat Inari sangat kesal, dan menyebutnya hanya omong kosong belaka. Inari lalu pergi meninggalkan mereka. Dari sini, Tazuna kemudian berkata bahwa kekecewaan Inari disebabkan karena ayah angkatnya telah tiada. Jadi, sewaktu dulu, Inari pernah memiliki ayah angkat yang pernah menyelamatkan hidupnya dari kematian. Ayah angkat Inari ini merupakan pria yang sangat luar biasa, karena tak hanya Inari, tetapi seluruh warga negeri ombak ia bantu dan selamatkan. Ayah Inari ini kemudian mendapatkan julukan pahlawan dari warga desa. Namun suatu hari, ayah angkat Inari tersebut tewas di tangan Gato. Sejak saat itu, Inari pun tak percaya lagi dengan pahlawan, bahkan ia tak percaya lagi dengan dirinya sendiri karena tak berhasil menyelamatkan ayahnya. Keesokan harinya, Naruto yang tak sempat pulang karena saking semangatnya latihan, tak sengaja bertemu dengan Haku. Naruto sama sekali tak mengetahui bahwa orang yang dia temui ini adalah ninja yang menyelamatkan Zabuza sebelumnya, karena Naruto terpesona dengan parasnya. Setelah pembicaraan menyentuh arah yang lebih emosional, Haku mencoba mengingatkan Naruto bahwa dia adalah seorang laki-laki. Pertemuan mereka berakhir ketika Sasuke tiba, namun Sasuke curiga dengan aura yang tak biasa dari Haku. Di malam harinya, Naruto yang berhasil mencapai puncak pohon bersama Sasuke pun pulang dalam keadaan lelah. Naruto mencoba menasihati Inari agar percaya pahlawan dan merelakan orang-orang yang telah tiada. Tentu saja hal ini membuat Inari sangat marah. Dia lalu bergegas pergi meninggalkan Naruto. Inari kemudian mendapatkan masukan dari Kakashi dan menyebut nasib Inari cukup baik, mengingat Naruto sejak kecil sudah hidup tanpa orang tua. Dari sini, Inari kemudian merasa bersalah. Keesokan harinya, Kakashi bersama Sasuke, Sakura, dan Tazuna berniat untuk mendatangi lokasi pengerjaan jembatan dengan maksud untuk menyelesaikannya. Namun sesampainya di sana, Tazuna melihat rekan-rekannya sudah tumbang dan tak berdaya. Ternyata ini semua merupakan ulah dari orang suruhan Gato. Gato saat itu sudah tak memakai Zabuza dan Haku karena Zabuza dan Haku memutuskan hanya ingin membalas kekalahannya dari Kakashi. Sementara itu, Gato mencoba menculik keluarga Tazuna agar bisa dijadikan tumbal proyeknya dan Tazuna menghentikan pembangunan jembatannya. Kakashi kemudian diserang oleh Zabuza yang tiba-tiba datang bersama Haku. Sementara Naruto yang bangun kesiangan sangat kesal setelah ditinggal oleh guru dan rekan-rekannya. Naruto segera bergegas pergi menyusulnya. Namun di tengah perjalanan, dia melihat seekor babi hutan sudah mokat dengan tebasan pedang di badannya. Naruto yakin kalau yang membunuh babi itu ialah orang suruhan Gato. Naruto kemudian bergegas kembali ke rumah Inari.
Dan dugaan Naruto pun benar, karena Ibu Inari sudah diculik oleh 2 orang suruhan dari Gato. Inari mencoba menyelamatkannya, namun malah dihajar balik. Di momen inilah Naruto datang menyelamatkannya dengan menghajar kedua ninja suruhan Gato tersebut. Inari akhirnya sadar setelah melihat tekad dan aksi nyata Naruto yang menyebut dirinya adalah seorang pahlawan. Setelah Naruto pergi menyusul gurunya, Inari kemudian mengumpulkan warga desa untuk memerangi Gato. Sementara itu, Sasuke langsung berduel dengan Haku. Awalnya, Sasuke mampu membuat Haku terkena tendangan mautnya. Haku kemudian membangkitkan jurus elemen esnya yang menampilkan beberapa cermin es kristal yang mengurung Sasuke. Sasuke pun mendapatkan serangan bertubi-tubi dari jarum Haku sampai akhirnya dia pun diselamatkan oleh Naruto. Naruto sempat disentil oleh Kakashi karena dia malah membocorkan tekniknya pada Haku. Tak hanya itu, Sasuke pun kemudian dibuat kaget setelah melihat Naruto malah masuk ke area cermin kristal Haku, padahal sudah dilarang Sasuke dan Kakashi sebelumnya. Namun dengan adanya Naruto, Sasuke berhasil membaca pergerakan Haku yang asli. Setelah berkali-kali mendapatkan serangan dari Haku, Sasuke kemudian membangkitkan mata Sharingan-nya. Ya, mata Sharingan merupakan mata asli yang hanya dimiliki oleh klan Uchiha. Di saat Naruto telah kehabisan cakra, Sasuke dengan mata Sharingan-nya mencoba melacak keberadaan Haku yang asli. Namun Haku tidak tinggal diam. Dia lebih dulu menghujani Naruto yang saat itu sudah lemah dengan jarumnya. Untung saja Sasuke bisa melindunginya. Namun serangan ini membuat Sasuke sekarat dan jatuh di pangkuan Naruto. Mengira Sasuke tewas, Naruto kemudian membangkitkan cakra Kyuubi yang ada di dalam tubuhnya. Ya, segel Kyuubi di tubuh Naruto seakan terbuka setelah dia marah besar. Imbasnya, Naruto punya kekuatan berkali-kali lipat dan dengan mudah menghajar Haku. Melihat momen ini, Kakashi kemudian bergerak cepat untuk mengalahkan Zabuza. Zabuza awalnya sempat mengaktifkan teknik kabutnya yang membuat tangan Kakashi terluka oleh pedangnya. Namun ternyata, momen saat Kakashi terkena pedang Zabuza hanyalah akal-akalan dari Kakashi, karena dia ingin menaruh darahnya di pedang Zabuza agar keberadaan Zabuza mudah diketahui. Untuk itu, Kakashi kemudian mengaktifkan teknik kutukan Kuchiyose no Jutsunya dengan memanggil hewan anjingnya. Anjing ini kemudian berhasil mengendus darah di pedang Zabuza, hingga mereka berhasil menangkap Zabuza dan melukai tangannya, sampai pada akhirnya Zabuza tak bisa lagi menggunakan segel tangannya. Sementara itu, Naruto berhasil mengalahkan Haku dan menghancurkan topengnya. Namun saat Naruto hendak melayangkan pukulan terakhirnya, dia baru menyadari bahwa Haku adalah orang yang sebelumnya ia temui, yang menyadarkannya akan pentingnya keberadaan orang lain. Haku mencoba memprovokasi Naruto agar segera membunuhnya. Di momen inilah, Haku kembali mengingat masa lalunya, di mana dia dulunya merupakan anak sebatang kara yang diselamatkan oleh Zabuza dari pahitnya kehidupan. Haku merupakan pewaris teknik elemen es dari klan Yuki di Kirigakure. Namun kedua orang tuanya tewas saat dia masih kecil. Hal ini dikarenakan ayahnya membunuh ibunya setelah mengetahui ibunya adalah keturunan dari klan pemilik jurus mematikan ini. Jadi, di desa tempat tinggal Haku, orang yang memiliki tekniknya sepertinya dianggap berbahaya. Untuk itu, harus segera dimusnahkan. Setelah ibunya mokat, Haku pun ingin dihabisi oleh ayahnya sendiri dan seluruh warga di desanya. Namun Haku berhasil selamat setelah teknik esnya menyelamatkannya dan membunuh ayah dan warga di desanya. Sejak saat itu, Haku pun hidup sebatang kara. Dia pun kelaparan sampai akhirnya ditemukan oleh Zabuza. Haku mengetahui bahwa Zabuza juga sebenarnya merupakan ninja yang sangat kesepian. Untuk itu Zabuza pun akhirnya mengadopsinya. Bersama Zabuza, Haku semakin menjadi kuat. Dia pun melayani Zabuza dan membantunya menjadi ninja bayaran setelah usaha kudeta Zabuza gagal. Setelah bangkit dari lamunannya, Naruto mencoba menyadarkan Haku karena dia menganggap Zabuza hanya memanfaatkannya sebagai senjata. Sementara itu, Zabuza yang ditangkap oleh Kuchiyose Kakashi akan mendapatkan serangan terakhir dari Kakashi. Di momen inilah Kakashi mengeluarkan teknik Chidori-nya, yaitu teknik mengumpulkan cakra dan membuatnya seperti serangan yang dipenuhi aliran listrik. Namun saat Kakashi hendak mengakhiri hidup Zabuza, Haku malah menyelamatkannya sehingga Hakulah yang tewas di tangan Kakashi. Melihat kematian Haku di hadapannya, Zabuza yang sebenarnya menyayangi Haku tak kuasa menahan air matanya. Dia pun sangat sedih dan merasa bersalah telah melibatkan Haku sebagai senjatanya selama ini. Nah, saat Zabuza sudah merasa kalah, tiba-tiba Gato serta ratusan ninja bayarannya hendak menghabisi Zabuza. Zabuza pun marah.
Dia kemudian meminta kunai Naruto, lalu dipakainya untuk menyerang Gato dan anak buahnya. Gato berhasil diajar Zabuza. Namun setelah berhasil menyingkirkan Gato, nyawa Zabuza pun melayang. Di momen akhir hidupnya, Zabuza meminta Kakashi untuk membuatnya berada di sisi Haku. Dia pun meminta untuk dimakamkan di samping makam Haku. Kakashi pun mengabulkan permintaan Zabuza ini. Setelah kematian Zabuza, seluruh warga desa datang dan berniat berperang melawan pasukan bayaran Gato. Naruto mencoba membantunya dengan mengeluarkan Kage Bunshin-nya. Kakashi pun demikian. Dan yap, akhirnya ninja suruhan ini malah kabur setelah yakin mereka akan gagal menang. Setelah peperangan ini, Sasuke bangkit dan hal ini membuat Naruto senang karena mengira Sasuke sebelumnya sudah tewas. Keesokan harinya, setelah menyelamatkan negeri ombak, Naruto kemudian hendak balik ke desa Konoha. Karena jasa besarnya inilah, warga desa kemudian menamakan jembatan yang akhirnya selesai ia bangun dengan nama Jembatan Naruto. Naruto disebut sebagai representasi perdamaian, sama seperti jembatan yang berhasil dibangun warga yang diharapkan akan menciptakan kedamaian di negeri ombak. Dan yap, misi berbahaya pertama tim 7 pun berakhir di sini. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai alur cerita Naruto kecil bagian ketiga. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ron Sensei pamit undur diri.